Halo Pak Denas, dimulai. Oke, baik. Baik, cek. Oh, Ustadz Yusron, sawan masuk ya. Ini kita sudah join, ya lumayan ya, udah banyak. Oke, baik, mungkin sudah bisa kita mulai ya, sambil menunggu yang lain, nggak apa, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini yang sudah join dengan kita ada dari mana aja nih? Ada yang Bogor, ini beneran Bogor apa namanya aja ini? Ya, ada siapa? Mbak Asma, ini Mas Hanan ya? Ini satu. Dari Mahat Ali. Oh, dari Mahat Ali, ya. Ya, Oke, ini semua di Jogja posisinya berarti ya? saya ya. Oke. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ba'du. Ya, yang kami hormati, Ustadz Yusron ya, sebagai pengelola Mahat Ali. Terus yang kami hormati Bu Dining Rum Citaningsih, alhamdulillah beliau sebagai Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam STIT Yogyakarta. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu bersilaturahmi dalam rangka memperkenalkan apa itu STIT Yogyakarta dengan program perkuliahan kelas kerjasama. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka pertemuan ataupun sosialisasi pada pagi hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Oke, baik. Mungkin nanti kita itu aja ya, mengalir saja gitu kan untuk agenda pada pagi hari ini. Nanti kami akan yang akan menyampaikan materi nanti akan disampaikan oleh Ibu Diningrum Citraningsih, materi tentang apa sih sebetulnya kelas program perkuliahan kelas kerjasama itu apa gitu kan, seperti itu, dan privilege apa sih yang bisa didapatkan dengan mengikuti perkuliahan tersebut dan lain sebagainya, seperti itu. Artinya di sini memang kami dari pihak STIT Yogyakarta yaitu untuk memperkenalkan gitu kan, untuk memperkenalkan maksudnya seperti ini tuh program. Dan alhamdulillah ini sudah angkatan kedua ya, ini sudah angkatan kedua karena sebelumnya kita memang sudah ada untuk kelas kerjasama ini gitu kan dengan Mahat Ali bin Abi Thalib Yogyakarta, dan sekarang mahasiswa tersebut sedang menempuh KKN gitu kan, seperti itu ya, KKN di wilayahnya masing-masing. Baik, mungkin itu sedikit pengantar. Jadi nanti silakan kita ini forumnya santai saja gitu kan. Nanti bisa bertanya jawab dan aktif gitu kan. Kira-kira ketika ada yang belum dipahami atau belum bisa itu harus ditanyakan, silakan ditanyakan saja gitu kan. Seperti itu. Oke, baik, untuk berikutnya langsung saja kepada Bu Diningrum Citraningsih, mungkin bisa mempersiapkan dan apa-apa saja yang harus disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Monggo kepada Bu Diningrum Citraningsih kami persilakan. Baik, jazakumullah khairan katsir pada Pak Denas telah memberikan kesempatan. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kami dari Stadion Jakarta diberikan kesempatan untuk mensosialisasikan gitu ya program perkuliahan, program kuliah di bersama Mahat Ali ya, bekerja sama dengan Mahat Ali di mana dengan Stadion Jakarta tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Denas gitu ya terkait dengan pendahuluan, dan nanti insya Allah akan saya sampaikan kaitannya dengan apa saja prodi, kemudian juga sebenarnya state itu juga di mana gitu kan, kemudian berapa lama studinya gitu. Nah, nanti di sini insya Allah saya akan berbagi gitu ya, akan sharing. Semoga nanti teman-teman bisa memahaminya gitu. Baik, saya di Jakarta, mungkin saya sedikit share gitu ya, agar teman-teman itu bisa paham gitu ya, bisa memahami tentang Stadion Jakarta gitu, bahwa kita adalah sekolah tinggi gitu ya, sekolah tinggi agama Islam terpadu. Jakarta berdiri sejak tahun 1995. Nama awal dari STIT Jakarta adalah SGTKIT gitu, masih di wilayah Jogja juga gitu ya. Kami juga sudah mendapatkan izin operasional ya, sehingga memang STIT ini adalah sekolah tinggi yang secara resmi ya di bawah Kementerian Agama. Kemudian untuk saat ini prodi S1 ada 2 prodi, yaitu manajemen pendidikan Islam dan manajemen dakwah gitu ya. Adapun yang pendidikan guru para guru itu masih D1, sehingga untuk teman-teman yang di sini kami buka untuk prodi MPI dan prodi manajemen dakwah gitu. Latar belakang kenapa didirikan Stadion Jakarta, karena memang sebagai upaya mempersiapkan SDM gitu ya di lembaga tenaga pendidik lembaga di lembaga pendidikan Islam dan juga lembaga keuangan syariah gitu, sehingga concern di MPI itu di lembaga pendidikan Islam dan concern di BM dakwah itu pada lembaga keuangan syariah atau di BMT gitu. Kemudian kualifikasi gitu ya, kualifikasi lulusan Stadion Jakarta memang sejak mahasiswa itu masuk tergabung menjadi mahasiswa Stadion Jakarta, memang kita berikan ilmu gitu ya, kemudian juga ya dari secara kognitif gitu ya, afektif dan juga psikomotorik gitu ya, untuk mempersiapkan SDM yang memang bisa berkontribusi di lembaga pendidikan Islam dan juga lembaga keuangan syariah gitu. Itu sekilas layang pandang tentang STAID. Adapun apabila teman-teman di sini ingin mengetahui lebih detail lagi, bisa lihat YouTube-nya. Ya, kita punya YouTube di Stadion Jakarta, Instagram juga ada, Facebook juga ada, dan update ya, kita selalu update terkait dengan informasi, informasi program tentang institusi maupun prodinya gitu. Kemudian, nah ini kita masuk di prodi. Nah, di sini tadi saya sudah jelaskan bahwa untuk prodi S1 itu ya ada manajemen pendidikan Islam dan manajemen dakwah. Lulusan atau luaran atau profil ya dari MPI itu adalah menjadi tenaga kependidikan, pengelola lembaga pendidikan Islam, praktisi dan peneliti pendidikan. Kemudian manajemen dakwah adalah pengelola lembaga dakwah. Ya, lembaga dakwah ini meliputi lembaga keuangan Islam, lembaga haji dan umroh, lembaga zakat, infak, sodakoh, dan wakaf, kemudian praktisi dan peneliti lembaga dakwah. Akreditasi dari 2 prodi ini adalah akreditasi baik, gitu ya. Insya Allah kita juga akan akreditasi di tahun 2025, dan kita sudah upayakan agar bisa memperbaiki
gitu ya, dari akreditasi baik, insya Allah akan menjadi baik sekali, bahkan jika mampu bisa sampai unggul gitu. Amin. Kemudian gelar yang diperoleh dari eh, Prodi Manajemen Pendidikan Islam adalah SPD, kemudian Manajemen Dakwah adalah ESOS gitu ya. Gitu. Selanjutnya, nah sistem perkuliahan karena memang ini kelas kerjasama gitu ya, bukan kelas reguler gitu ya, berbeda, maka perlakuan dalam sistem perkuliahan itu pun berbeda. Desain perkuliahan kami ya untuk sistem program kelas kerjasama ini adalah pembelajaran jarak jauh atau secara online melalui Zoom atau Google Meeting. Ya, waktu perkuliahan itu Senin sampai Jumat jam 18.30 sampai jam 21 WIB ya, waktu Indonesia Barat. Kemudian hari Sabtu itu jam 7 sampai jam 15.30. Gitu mengapa kita menggunakan waktu ya pilihan dua waktu tersebut karena memang kita em, mewadahi teman-teman di sini yang memang sudah lulus dari Mahat Ali kemudian bekerja gitu ya. Itu sehingga waktu pagi itu bisa digunakan untuk bekerja gitu ya atau melakukan kegiatan lain. Kemudian apabila ingin masuk di program studi S1 di STAID Jakarta itu bisa digunakan waktunya yaitu di sore hari gitu ya, waktu weekdays-nya. Adapun weekend-nya itu di Sabtunya yaitu di jam 7 sampai 15.30 gitu sehingga kami yang menjembatani mewadahi gitu ya agar teman-teman itu bisa melanjutkan gitu ya jenjang S1 gitu. Karena memang banyak yang sudah tergabung menjadi mahasiswa di program kelas kerjasama ini itu sudah banyak yang bekerja, ada yang menjadi administrasi gitu ya, tenaga administrasi, kemudian kepala sekolah, kemudian pengelola pondok pesantren gitu yang mereka memang ingin mendapatkan keilmuan dan juga pengakuan ijazah gitu ya, sehingga mereka bisa lebih fleksibel ketika perkuliahan memang dilakukan pada waktu dua waktu tersebut gitu. Kemudian untuk skema studi ya dalam perkuliahan ini, jadi lulusan dari Mahat Ali bin Abi Thalib itu sudah menyelesaikan pendidikannya ya 4 semester dari mustawa awal sampai mustawa robi atau mustawa akhir gitu. Kemudian mahasiswa menempuh perkuliahan di STAID Jakarta itu selama 4 semester gitu ya dengan mengambil mata kuliah keprodian dan bidang ilmu prodi, MPI atau MD di luar SKS yang sudah dikonversi. Kemudian ya mahasiswa setelah melakukan 4 semester itu menyelesaikan skripsi gitu ya dan dinyatakan lulus kemudian mendapatkan ijazah dalam masa 2 tahun gitu. Jadi teman-teman di sini tetap melakukan masa studi gitu ya tetap 4 tahun, hanya untuk teori itu 2 tahun gitu ya. Kemudian nanti ada penyelesaian untuk tugas akhir dan juga mendapatkan ijazah itu masanya 2 tahun gitu. Selanjutnya, nah ini untuk biaya perkuliahan gitu ya. Teman-teman nanti bisa melakukan registrasi gitu ya. Registrasi pendaftaran gitu sebesar 150.000, kemudian hari registrasi gitu ya menjelang KRS setiap tahun sebanyak 200.000, kemudian audiens alma mater itu 750.000, infak awal 1 juta itu sebelum perkuliahan semester 1. Odi itu juga sebelum perkuliahan semester 1. Audi dan jasa alma mater gitu ya. Kemudian ada eh, pembiayaan untuk KKN, PLP, munakosah atau ujian skripsi dan wisuda itu nanti akan ditentukan gitu ya, ditentukan ketika memang akan mendekati gitu ya, mendekati pelaksanaan gitu. Kemudian, nah ini untuk dokumen pendaftar yang harus disiapkan gitu ya, foto formal berukuran 3x4 foto terbaru, kemudian file KTP, KK, ijazah SMA, kemudian ijazah Mahat Ali, file transkrip nilai Mahat Ali. Nah, semua dokumen tersebut harus dalam bentuk PDF. Nanti diunggah ya, diunggah di link pendaftaran
gitu. Itu adalah link pendaftaran untuk teman-teman. Nanti akan saya share ke Ustadz Yusron agar bisa di-share di grup alumni Mahat Ali. Nah, waktu pendaftaran itu sejak tanggal 1 Agustus sampai 16 September 2023 gitu ya, sehingga masih ada waktu. Silakan teman-teman bisa dimaksimalkan waktunya, digunakan dengan optimal dengan baik gitu ya untuk mempersiapkan dokumen pendaftaran itu. Ya, mungkin itu penjelasan dari saya. Silakan mungkin selanjutnya Pak Dinas mau menambahi. Monggo. Ya, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini sedikit ya, mungkin bisa dimatikan dulu Bu Citra. Untuk itu ya, untuk apa? Ini ada yang terlewat. Gak apa, ini saya butuhkan. Nah, untuk masalah biaya tadi ya. Nah ini, tadi yang terlewat itu SPP tetapnya, SPP-nya. Jadi apa namanya? SPP itu 500.000 setiap semester. Nah itu ya. Jadi apa tadi terlewat ya. Oh Untuk ya, betul. Ya, 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 ini maaf. itu dibayarkan 1 kali, yang ini juga sama 1 kali, yang ini juga sama 1 kali. Nah yang rutin itu SPP setiap 1 semester dan registrasi setiap apa namanya setiap tahun gitu kan, seperti itu. Jadi apa tambahan untuk ini ya tadi, untuk apa namanya, untuk pembiayaan biaya perkuliahannya yang terlewat tadi. Mohon maaf. Oke, itu mungkin apa namanya untuk penyampaian apa untuk penyampaiannya. Yang berikutnya mungkin apa agenda berikutnya sebelum masuk ke tanya jawab, mungkin dari Ustadz Yusron ada yang ingin disampaikan dulu, monggo kami persilahkan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Dinas dan Bu Citra atas waktu yang diberikan. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa untuk menjalin tali silaturahmi kembali ya, antara Mahat Ali dan State. Yang kami hormati Pak Dinas Nugraha, yang kami hormati juga Bu Citra selaku Kaprodi di State ya. Yeah. Mungkin itu ya untuk yang tadi sudah cukup jelas dijelaskan terkait apa namanya kerjasama kita antara Mahat Ali dan State. Maka di sini kepada kawan-kawan semua, teman-teman mahasiswa Mahat Ali bin Abi Thalib, bagi yang ingin melanjutkan tentunya ya ke jenjang S1, karena sebagaimana yang kita ketahui di Mahat Ali di sini belum mencapai jenjang S1 ya, belum ada ijazah S1-nya, sehingga ketika kalian memilih untuk melanjutkan ke jenjang S1, kalian bisa mengambil di State ini ya. Dan alhamdulillah banyak kemudahan-kemudahan. Terima kasih kepada Bu Citra dan beserta tim yang memberikan banyak kemudahan kepada kita semua ya, dari Mahat Ali untuk melanjutkan jenjang S1 di State Yogyakarta. Dan mohon maaf mungkin ini enggak semuanya mahasiswa yang bisa hadir di sini Pak ya, karena mungkin banyak yang memiliki kegiatan masing-masing, dan mudah-mudahan di sini yang hadir nanti bisa menyampaikan kepada kawan-kawan tentang State, tentang bagaimana melanjutkan ke State Yogyakarta.
Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan. Mungkin ada sedikit pertanyaan saja, Pak. Nanti apabila kan di Mahat Ali ini untuk proses sekarang ijazahnya atau nilai ini masih belum keluar ya. Itu nanti kalau datanya ini keluar ada untuk pengumpulan data dari transkrip nilai Mahat Ali itu agak diakhirkan itu bagaimana? Itu untuk nanti silakan mohon dijawab ya pertanyaannya. Belum masuk sesi pertanyaan tapi sudah bertanya. Oh, nggih Ustaz, boten napa-napa Ustaz. Ya, itu untuk ijazahnya kira-kira keluarnya saged kapan Ustaz? Kalau ijazahnya kemungkinan di akhir Agustus ini bisa. Oh, ya, nggih. Selama memang kita belum memulai perkuliahan, itu untuk ijazah masih bisa seperti itu. Atau mungkin sementara bisa memakai surat keterangan lulus gitu. Oke. Ya, ini bahwasanya mahasiswa tersebut itu benar-benar lulusan dari Mahat Ali gitu kan, seperti itu ditunjukkan dengan surat keterangan lulus. Nah, seperti itu. Itu betul. Ya nanti Oke, nanti kami sampaikan ke bagian admisi untuk untuk mengisi ijazah dengan surat keterangan lulus seperti itu. siap. Baik, saya ucapkan lagi terima kasih banyak kepada pihak state yang sudah menerima kita, Mahat Ali bin Abi Thalib, untuk melanjutkan kerjasama ini ya. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa berlanjut seterusnya ya, sehingga ini termasuk kemudahan-kemudahan kita dalam mencari jalur dakwah ya, menyebarkan ajaran agama Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan waktu kepada Pak Dinas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah pada Ustaz Yusran. Baik, masuk ke agenda yang berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin silakan kepada semua peserta yang ada di dalam Zoom pada pagi hari ini, jika ada yang perlu ditanyakan atau ada yang belum jelas, monggo bisa dipertanyakan seperti itu. Atau misalkan tidak lewat tidak langsung pun lewat pesan atau message atau itu juga bisa. Monggo silakan. Monggo kami langsung aja nanti ketika ada pertanyaan nanti langsung kami akan jawab saja seperti itu nggih Bu Citra nggih. Bu Citra masih aman ya? Aman, Pak, aman. Oh, nggih monggo kami persilakan jika ada yang masih belum bisa dipahami. Monggo silakan bertanya. Oh iya, sedikit ya. Itu Bu Citra juga dulu lulusan itu ya. Lulusan Mahat Ali itu. Angkat tahun berapa Bu Citra? 2018 lulus kayaknya. Oh, 2018 ya. Dulu Bu Citra mahasiswa STAID, wisuda dari STAID, lanjut di Mahat Ali, terus ngambil S2 di UMY. Itu jalurnya gitu ya. S1 dulu, baru Mahat Ali, terus S2, terus kembali lagi ke STAID sebagai dosen. Keluar sebagai mahasiswa, masuk lagi sebagai dosen. Nah, itu ya. Jadi ini bukan orang lain gitu ya. Ini bukan orang lain. Jadi ya memang orang-orang di lingkungan kita juga. Oke, monggo, kami persilakan jika ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, monggo. Pak Ali dari Prambanan. Satu yang ingin saya tanyakan ini Jembang Hapunten, kalau animo mahasiswa yang masuk di STAIM apa? Ya, ini rata-rata mereka sudah bekerja atau ya sudah usia ya sudah
agak tua gitu ya. Misalkan saya nanti akan memasukkan putra saya yang masih dari SMA gitu, itu apakah ya, kayak ngijeni cilik dewi atau luwih anu gimana? Nyun pangapunten. Oh, Saya untuk gede. oke. Untuk putranya itu dari Mahad Ali juga nopo? Bukan dari sekolah umum. Oh, dari sekolah umum. Oh, Ya, nggih. baru lulus tahun ini. Nggih. Kalau sekolah umum untuk yang lulus itu kita ada program reguler, Bapak. Oh, nggih. Nggih. Reguler ya sama seperti apa namanya perkuliahan seperti biasa di kampus offline gitu kan. Terus kami juga persiapkan mendaki tinggal di asrama seperti itu. Jadi di slide itu memang ada beberapa ada beberapa program yang reguler itu memang rata-rata ya bukan rata-rata ya semua itu fresh graduate. Nah, jadi lulusan SMA gitu kan, lulusan SMA yang kuliah yang langsung kuliah di STI Yogyakarta. Dan yang kedua memang ada kelas ya seperti ini, kelas kerjasama atau kelas karyawan kalau istilah di tempat lain. Nah, kalau untuk kelas karyawan memang di kami itu dilakukan dengan online gitu kan, dengan online dan blended learning kan untuk perkuliahannya. Dan untuk apa namanya untuk usianya memang bervariatif, rata-rata yang sudah bekerja memang kalau untuk kelas yang kerjasama atau yang karyawan seperti itu. Seperti itu mungkin Bapak sinten tadi Bapak Ali nggih? Nggih, terus nggih. Matur nuwun sangat. Nggih. Baik, selanjutnya ada pertanyaan di kolom chat ya. Apakah alumni Mahat Ali yang sudah lama masih bisa melanjutkan slide? Masih bisa. Boleh gitu ya. Ya nanti diukur kemampuannya gitu ya. Bapak Ibu di sini yang bisa mengukur kemampuannya, misalkan lama itu berapa, maksudnya udah usia, insya Allah usia yang masih monggo lah bisa diukur kemampuan untuk bisa melanjutkan studi gitu. Gitu. Jadi kami untuk program kelas kerjasama ini tidak membatasi usia. Ya pembatasan usia itu bisa diukur sendiri oleh para mahasiswa yang akan melanjutkan studi. Kayak gitu. Dan mungkin sedikit tambahan bahwa di kelas, selain kelas kerjasama, kita juga ada kelas reguler yang berbeasiswa di kelas syariah gitu. Nah, kalau untuk ini ada batasan usianya, yaitu usia 21-22. Itu kelasnya berbeasiswa, full beasiswa, khusus untuk laki-laki full beasiswa. Dan ada uang sakunya. Adapun untuk yang putri itu untuk biaya buku itu ditanggung sendiri, tapi juga beasiswa untuk program untuk studinya, gitu ya. Gitu, karena memang kelas syariah itu basisnya pembelajarannya berbahasa Arab, gitu ya. Mungkin dari Mahat Ali di sini yang memang mempunyai kompetensi lebih dalam bahasa Arab, penguasaan bahasa Arab itu merasa memang ya mampu gitu ya untuk mengikuti kelas syariah yang memang basisnya itu berbahasa Arab itu bisa mencoba untuk boleh mendaftar untuk yang program kelas syariah. Kalau itu kelasnya offline ya wajib berasrama, kemudian offline dan juga nanti ada ikatan dinas gitu. Itu sedikit mungkin apabila teman-teman ingin mencoba untuk yang kelas offline gitu ya dan juga berbeasiswa itu kita di site ada program kelas syariah gitu. Silakan untuk pertanyaan yang lain. Ini ada pertanyaan lagi. Perkuliahan berarti kelasnya banyak, maka kita akan bagi Senin sampai Sabtu gitu.
gitu ya. Kita akan lihat dengan jumlah kelas yang ada gitu. Karena kemarin masih angkatan pertama, jadi Jumat dan Sabtu. Nah, kalau misalnya memang ini menambah gitu ya, maka kita akan perluas lagi waktunya gitu. Oke, baik. Jadi memang secara garis besar di STAID itu perkuliahan itu ada 3 pola nih. Ada 3 pola. Yang pertama kelas reguler, di mana memang kelas reguler itu normal ya, full offline di kampus, gitu, seperti itu. Reguler dan program khusus itu sama. Terus yang kedua itu program karyawan. Karyawan pun sama, masa studinya 8 semester, dari semester 1 sampai semester 8 itu full mengikuti kuliah. Dan pola yang ketiga itu memang ada pola kelas kerjasama gitu kan, seperti itu. Atau kelas konversi. Nah, kelas konversi ini hanya diikuti oleh lulusan dari lembaga-lembaga yang sudah kerjasama dengan STIT Yogyakarta, atau dalam hal ini kami gitu kan, seperti itu. Nah, jadi makanya kenapa tadi syaratnya itu memang harus sudah menempuh 2 tahun atau mendapatkan ijazah di lembaga yang bekerja sama dengan kami. Nah, terus yang berikutnya nanti di kami mendapatkan mata kuliah yang sifatnya keprodian dan keilmuan selama 2 tahun atau 4 semester. Nah, jadi keuntungannya itu. Jadi walaupun memang masa tunggunya tetap 4 tahun, tapi kan untuk yang 2 tahun sudah tidak perlu kuliah lagi. Karena yang itu yang sebelumnya itu kami anggap Anda sudah mengikuti mata kuliah dengan nilai yang dikonversi seperti itu. Jadi itu untuk gambarannya ya. Nah, untuk yang pagi hari ini, nah itu kita fokus ke kelas kerjasama tadi, di mana memang Anda sudah mengikuti 2 tahun atau 4 semester di Mahad Ali, gitu kan, seperti itu. Nanti dibuktikan dengan ijazah dan transkrip nilai. Dan terus kemudian dari ijazah transkrip nilai tersebut itu akan kami konversikan ke mata kuliah yang sifatnya bukan keprodian atau bidang ilmu. Seperti itu. Nah, seperti itu. Oke, ini ada yang bertanya lagi, Bu Citra. Oke. Oh, ini. Persyaratan masuk berkas apakah cukup dengan surat lulus dari Mahat Ali? Nanti di-share Pak, lagi di-share aja. Nanti kita akan share juga link pendaftarannya ya. Nanti bisa. Ibu Citra mungkin boleh bertanya, Ibu. Oh iya, silakan. Di sini mungkin sebagai titipan dari teman-teman ya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan ijazah itu kan baru diberikan setelah 2 tahun masa pendidikan, gitu. Nah, itu yang Anda tanyakan, bisa tidak seandainya ijazah itu diberikan 1 tahun, 1,5 tahun gitu ya, karena kan minimal mahasiswa itu kan dapat gelar S1 biasanya ada yang 3 tahun berapa bulan seperti itu kan. Nah, apakah bisa dipercepat antara masa kelulusan mahasiswa tersebut dengan jarak diberikannya ijazah gitu kan. Kalau tadi kan dijelaskan 2 tahun setelah masa pendidikan selesai, maka mahasiswa akan diberikan ijazah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang ditanyakan, kira-kira berapa jumlah SKS yang dikonversikan dari mata Ali ke STAID ya? Jumlahnya misalnya apakah sampai 30 atau mungkin lebih. Nah, itu mungkin kita perlu dikasih tahu berapa jumlah SKS yang dikonversi ke STAID. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga berkaitan dengan pembelajaran tadi kan kalau nggak salah kayaknya full online gitu. Nah, apakah ketika ujian juga nanti itu dilakukan secara online atau mungkin ada ada sesi di mana kita bisa offline gitu ketika ujian ya khususnya. Atau memang pure itu semuanya dilakukan secara online, baik ketika perkuliahan atau mungkin ketika ujiannya. Yang ketiga, yang keempat,
karena sistem pembelajaran adalah online, apakah nanti akan ada rekaman pembelajaran setiap pertemuan ya? Misalnya ada beberapa mahasiswa yang pada hari tersebut itu berhalangan, nah apakah ada rekaman pembelajaran setiap pertemuan yang kemudian bisa kita berikan ke mahasiswa yang berhalangan? Terlebih tadi kan untuk semester ini kalau tidak salah pembelajarannya dari Senin sampai Jumat, kemudian Sabtu itu full dari pagi sampai siang ya. Nah ini. Nah kalau tadi pertanyaannya apakah bisa disamakan seperti yang sebelumnya, nggih? Kalau sebelumnya kan kalau nggak salah tadi disampaikan dari Bapak atau Pecinter tadi hanya Jumat dan Sabtu. Nah, apakah untuk yang semester ini, yang lulusan tahun ini atau mungkin yang bergabung tahun ini juga bisa dijadikan 2 hari saja dalam pembelajaran yaitu Jumat dan Sabtu, atau seperti yang disebutkan tadi dari Senin sampai Jumat itu jamnya malam, kemudian Sabtunya jam pagi sampai sore, nggih. Kemudian yang terakhir mungkin yang pengen ditanyakan, mungkin Bapak dan Ibu Citra ya, untuk mahat yang setara dengan Mahat Ali kan sebenarnya di Indonesia itu banyak, nggih. Ada kurang lebih 20 atau berapa belas gitu. Nah, apakah ada kemungkinan mahat-mahat lain seperti Mahat Ali itu juga ketika mereka lulus dari mahat mereka bisa ikut bergabung bersama STAT ya, seperti layaknya Mahat Ali bin Abi Thalib. Mungkin itu yang saya tanyakan, nggih, karena ini beberapanya yang Anda tanyakan adalah titipan dari beberapa mahasiswa di Mahat Ali yang mungkin berhalangan untuk hadir pada kesempatan pagi hari ini. Jazakallah khairan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, mungkin Bu Citra. Baik, saya izin menjawab ya Pak. Untuk pertama, yang kaitannya dengan jumlah konversi, kurang lebih ada sekitar 50 SKS yang bisa dikonversikan. Dari mata kuliah sudah diambil di Mahat Ali dikonversikan kepada mata kuliah di STAI Yogyakarta. Gitu. Kemudian selanjutnya untuk masa studi setelah melakukan pembelajaran gitu ya, teori itu memang maksimal itu 2 tahun gitu ya, dan minimalnya bisa 1,5 tahun gitu, karena memang itu aturan dari pemerintah gitu ya, bahwa mahasiswa itu kurang lebih gitu kan dalam melakukan studi S1 itu 3,5 tahun gitu. Nanti kalau ada tambahan boleh Pak Dinas ya gitu. Maksimal memang harus 4 tahun itu ya, nggak boleh lebih. Jadi saya harap teman-teman di sini gitu ya sudah dikasih waktu untuk menyelesaikan skripsi itu bisa memang harus dimaksimalkan gitu ya. Jangan sampai ketika dikasih waktu itu malah ternyata lebih dari itu gitu ya. Jadi ya kami harap bisa lulus tepat waktu semuanya gitu. Dan memang untuk ijazah diberikan adalah ketika sudah menyelesaikan masa studi itu kurang lebih 3,5 tahun gitu. Kemudian selanjutnya untuk eh, rekaman gitu ya. Rekaman itu bisa nanti dikomunikasikan kepada masing-masing dosen gitu ya. Masing-masing dosen nanti apabila mempunyai kesepakatan untuk diberikan Zoom recording Zoom dipersilahkan gitu, sehingga sifatnya itu bukan kita tidak merekam, bukan juga kita berikan, tapi itu adalah kesepakatan dengan masing-masing dosen gitu. Kemudian selanjutnya untuk jadwal kuliah gitu ya, jadwal kuliah memang yang berjalan itu karena baru 1 angkatan kemarin, maka bisa dilakukan Jumat dan Sabtu. Nah, karena ini kita membuka baru lagi, ada angkatan baru lagi, maka nanti kita akan lihat gitu ya, apabila bisa dilakukan Jumat Sabtu, maka dilakukan Jumat Sabtu. Apabila memang kelasnya semakin banyak, maka kita akan perluas waktunya gitu. Gitu. Kemudian selanjutnya untuk apakah ada kemungkinan untuk melakukan kerjasama dengan mahat yang lain apabila memang mahat tersebut itu sesuai dengan apa yang menjadi patokan gitu ya, atau sesuai dengan yang sama dengan mahat-mahat yang sudah kita melakukan kerjasama itu sesuai dengan standar, maka insya Allah bisa. Yang penting ada MOU atau surat perjanjian kerjasama gitu ya, yang memang disepakati oleh kedua belah pihak gitu.
Gitu. Mungkin itu ya. Sudah terjawab semua atau masih ada yang belum? Oke, mungkin saya sedikit menambahkan, G. Untuk yang tadi masa studi udah G, sampun terjawab. Jadi sebetulnya karena ini kan memang kelas konversi itu dibalik nih, dibalik. Jadi semester 1 sampai semester 4-nya kan di belakang gitu kan. Nah, nanti yang tinggal menyesuaikan dari kelulusannya. Misalkan kan yang di kami kan 4 semester nggih. Ketika 3 semester itu sudah selesai. Karena kan misalkan sekarang semester 6 itu kan sampun KKN. Nah, semester depan kan mata kuliahnya sudah tinggal berapa Bu Citra? Tinggal dikit ya. Nah, itu kan nanti Belasan. ya nanti barengan dengan skripsi gitu kan. Nah, jadi semakin cepat di skripsinya itu nanti apa namanya lama studi pun akan menyesuaikan seperti itu. Itu jadi apa namanya bisa menyesuaikan tergantung dari seberapa cepat Anda semua menyelesaikan masa studi itu sampai skripsi ya, lulus skripsi. Itu. Terus yang dikonversi apa saja tadi udah ya. Ada kurang lebih 50 SKS, jadi memang ya Anda dianggap sudah mengikuti separuh gitu kan, setengah dari masa studi yang ada di STAIT Yogyakarta. Nah, sebetulnya untuk yang apa namanya, ini kan kaitannya dengan masa studi ya, karena kita menyesuaikan di PDDikti. Jadi data ngendap di PDDikti itu kan ada batas minimalnya. Nah, itu memang kita gunakan sebagai patokan untuk bagaimana caranya mahasiswa tersebut itu dianggap lulus. Yang berikutnya untuk ujian. Nah, ujian semua online gitu kan. Jadi untuk ujian online kecuali nanti ujian skripsi. Nah, kalau untuk ujian skripsi itu memang offline ya. Jadi offline ke kampus gitu kan. Tapi untuk ujian UTS, UAS, nah itu semuanya online. Seperti itu. Terus untuk pembelajaran, nah kita selain dari apa namanya ada Zoom, pertemuan Zoom seperti ini, itu pun nanti dari kami semua dosen itu mempunyai e-learning. Nah, jadi semua dosen mempunyai e-learning. Jadi semua materi, semua aktivitas perkuliahan itu ada di e-learning. Seperti itu. Jadi bagi mahasiswa yang memang pada saat tersebut tidak bisa mengikuti perkuliahan, nah itu nanti tinggal membuka, oh e-learningnya itu ada apa di sana. Oh ada tugas apa. Nanti tinggal dilengkapi. Seperti itu. Nah untuk jadwal perkuliahan, jadi itu menyesuaikan dari apa namanya jumlah mata kuliah yang ada. Nah, kalau yang semester kemarin, yang tahun kemarin gitu kan yang angkatan pertama, itu kuliahnya itu ada Jumat Sabtu, Sabtu full 3 mata kuliah. Ya, terus hari Jumat itu 1 mata kuliah. Terus di luar itu ada satu hari kemarin itu kalau tidak salah malam Rabu ya. Nah, nanti itu kesepakatan saja. Jadi dalam 1 minggu itu ada 5 jam itu kan seperti itu, ada 5 mata kuliah. Nah, itu yang disesuaikan. Jadi nanti akan menyesuaikan jumlah mata kuliah yang diambil seperti itu. Nah, sedangkan untuk Mahad Ali tadi sampun kejawab ya, intinya seperti itu. Jadi semuanya ya apa namanya? Untuk mata kuliah yang Anda ikuti di Mahad Ali itu kan masih kita hitung, bukan masih kita hitung, akan kita konversi. Itu kan menjadi mata kuliah yang ada di apa namanya? Kampus kami seperti itu. Nah, otomatis nanti untuk mata kuliah tersebut ya nanti akan disesuaikan gitu kan. Nah, Mahad Ali saya kira karena mungkin kurikulumnya sama ya sangat apa luas kemungkinan untuk kami pun bekerja sama dengan Mahad Ali yang lainnya seperti itu. Ya. Itu tadi ada 5 ya. Itu terus mungkin ini dari sebelum terlewat yang di apa namanya yang di grup chat ini cukup dengan ini untuk persyaratan masuk berkasnya apa cukup dengan surat lulus dari Mahad Ali. Jadi untuk apa namanya untuk proses pendaftaran itu bisa mencantumkan surat keterangan lulus karena tadi sudah disampaikan untuk ijazah kan baru keluar akhir Agustus gitu kan untuk ijazah dan transkrip. Nah, jadi memang itu harus ada
Nah, kalau transkrip, apalagi transkrip nilai, karena yang akan kami konversi kan berdasarkan transkrip nilai tersebut. Ya, transkrip itu harus ada seperti itu. Tapi sifatnya boleh menyusul. Nanti sebelum perkuliahan dimulai seperti itu, oke. Terus yang berikutnya untuk yang pertanyaan berikutnya, perkuliahan sore atau malam hari. Untuk selain hari Sabtu itu semua perkuliahan dilakukan malam. Jadi hanya Sabtu saja yang dari jam 7 sampai jam setengah 4. Nah, itu khusus untuk Sabtu. Kemudian ini selama mulai ya, Pak? Hah? Apa Bu Citra? Enggak. Lanjut, Pak. Oh ya. Yang berikutnya ini apakah selama masa tunggu membayar SPP juga? Tidak. Jadi selama masa tunggu itu tidak ada membayar SPP, tetapi hanya membayar biaya registrasi yang dibayarkan selama 1 tahun 1 kali. Nah, seperti itu ya. Jadi registrasi itu untuk memastikan bahwasannya data Anda itu bisa kami upload di PDDikti. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu. Monggo yang lain jika ada yang ditanyakan kembali atau yang belum jelas, monggo. Mumpung kami masih ada di sini, monggo. Pak Diris mungkin pengen menanyakan tadi terkait angkatan pertama ya. Angkatan pertama itu boleh tahu itu apakah dari Mahat Ali bin Abi Thalib atau ada mahasiswa dari luar Mahat Ali bin Abi Thalib ya? Dan kemudian jumlahnya kira-kira berapa gitu ya untuk dibuka kelas reguler tadi antara Jumat dan Sabtu? Terima kasih. Oh ya, sebentar. Maaf. Saya ulangi coba. Pertanyaan tadi yang berkaitan dengan apakah mahasiswanya ada yang di luar dari Mahat Ali ngeten nggih? Ya, untuk angkatan yang pertama yang kemarin dibuka kerjasama antara Mahat Ali dan State. Oh, itu ada mahasiswa dari mana saja, nggih? Sama yang kedua, Mahat Ali saja atau ada dari kampus yang lainnya gitu? Oh, nggih. Kalau untuk itu ada apa, Pak? Ini Pak Arden dari alumni Mahat Ali. Salah satu pengajar. Oh, Ustadz dari Mahat Ali. Oh, Ustadz. Oke. Oke. Nah, jadi untuk angkatan yang kemarin memang yang kerjasama dengan kami itu ada tiga lembaga. Jadi Mahat Ali, terus Hamalatul Quran, Al Furqon, dan Elsia Bekasi. Oh, 4. Ada 4. Jadi memang ada 4 lembaga yang bekerja sama dengan kami seperti itu. Dan memang perlakuannya agak khusus untuk kelas kerjasama ini. Jadi di kami menentukan ada 2 kelas. Jadi ada kelas putra dan ada kelas putri seperti itu. Kemarin dengan total mahasiswa itu kurang lebih ada 80 ya antara putra dan putri seperti itu. Jadi untuk kelas yang kemarin. Nah, untuk kelas yang sekarang itu nanti kita akan menyesuaikan gitu kan untuk jumlah mahasiswanya. Karena memang ini kan sifatnya kan pembelajarannya online terus menggunakan e-learning seperti itu. Jadi nanti untuk penyesuaian jumlah kelasnya nanti akan kami sesuaikan kembali, menyesuaikan dengan kebutuhan. Seperti itu. Jadi pada dasarnya memang untuk yang sudah bekerja sama dengan kami itu ada 4 lembaga itu yang kemarin. Seperti itu. Dan memang keempat lembaga itu ya concernnya di bidang diniyah seperti itu. Oke. Monggo mungkin Ustadz Ardan. Ngapunten saya kira tadi mahasiswa Ustadz. Iya. Monggo yang lain silakan. Oke, perkuliahan atau malam ini tadi sampun dari Mbak Istanti, terus yang berikutnya udah untuk biaya. Untuk biaya nanti kami kirimkan. Apakah ada batas usia? Mohon maaf saya tertinggal. Tidak ada nggih untuk batas usia, monggo saja untuk kelas kerjasama. Terus untuk yang lulusan Hamalatul Quran berapa lama masa belajarnya? Sama gitu kan. Sama. Jadi semuanya itu untuk belajar di STIT Yogyakartanya di tempat kaminya itu sama-sama 4 semester gitu kan. 4 semester. Nah, dan bisa lebih cepat.
seperti itu. Mungkin nanti Bu Citra itu ya di apa mata kuliahnya tadi yang mata kuliah semester 5, 6, 7, 8 yang akan diampu mungkin nanti bisa disiapkan seperti itu. Oke, mungkin itu Ustadz Adnan dan yang lainnya monggo jika ada yang ingin ditanyakan lagi. Sambil saya share materi yang tadi. Nah, untuk itu. Ini untuk program studinya tadi nih. Terus ini untuk biayanya. Nah, jadi gambaran apa namanya pembiayaan di STAT Yogyakarta seperti ini. Oh ya, untuk apa namanya? Untuk nilai yang dikonversi itu memang hanya nilai yang dari apa? Mahad saja. Jadi yang nilai yang kami konversikan itu bersumber dari transkrip nilai yang dikeluarkan oleh Mahad Ali. Seperti itu, ya. Dari Mahad saja. Ya, jadi untuk sertifikat itu nanti apa namanya? Tidak gitu kan, tidak kami hitung seperti itu. Baik, mungkin silakan yang lainnya jika masih apa sekiranya masih belum jelas. Untuk informasi lebih lanjut, nah ini nanti bisa menghubungi nomor HP ini nggih. Nanti ini ada admin PMB nanti untuk apa namanya pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut itu bisa gitu kan. Bapak Ibu Mas Mbak bertanya di sana. Oke, untuk perbedaannya Yang ada pertanyaan untuk Hamatul Quran itu kan setara SMA ya Pak. Itu tetap 4 semester Pak. Hamatul Quran ini yang pondok pesantrennya ada di Karawang. Ya, yang kita kerjasama. oh, bukan ya maksud saya itu. Bukan SMA Hamatul Quran tapi Mahat Ali Oh, Hamalatul Quran yang ada di Karawang. ya bukan Hamalatul Quran yang di mana? Di Jogja nggih? Heeh. Bukan. Itu Hamalatul Quran Karawang, Pondok Pesantren Hamalatul. Jadi mereka mempunyai program lanjutan selama 2 tahun. Jadi memang mereka lulusan SMA, setelah itu nanti apa lanjut ada program pendidikan selama 2 tahun di sana. Nah, yang kami ambil itu program nilai yang kami konversi itu apa pendidikan yang 2 tahun tersebut. Seperti itu. Oke, nggak punten saya. Iya, di Jogja ada. Di Jogja ada. Oke. Ya, untuk perbedaannya ini Ustadz tadi ya. Nah, ini. Jadi untuk perbedaannya, oh manajemen pendidikan Islam dan manajemen dakwah itu ya di sini seperti itu. Oh, S2-nya belum ada, Ustadz. Dua kita belum ada. Pengetahuan tinggi. Oke, monggo. Masih ada yang apa namanya yang bisa didiskusikan atau Ini Pak oh iya, Denas, monggo Ustaz. ada yang tanya berkaitan dengan biaya yang 1 juta itu kira-kira bisa dicicil atau tidak, atau mungkin dia dalam satu
kelas. Terus yang berikutnya, apakah ada kontrak kerja juga Ustadz bagi lulusan Ma'had Ali? Kalau ada, apakah sifatnya wajib? Untuk kelas yang kerjasama tidak ada, gitu kan? Jadi biasanya di kami untuk yang ada kontrak itu biasanya yang full beasiswa. Full beasiswa itu apa namanya? Dari kami memang itu ya ada ikatan kerja, sederhananya seperti itu. Terus untuk kuliah perdana dimulai tanggal kemarin itu tanggal September. Mana kaldiknya? Ya nanti kaldiknya akan kami kirim juga nih. Nanti kaldiknya akan kami kirim. Yang untuk kuliah perdana itu tanggal tanggal 21 September. Nah, jadi 21 September itu kuliah perdana untuk apa namanya? Untuk pendaftaran terakhir tanggal 16. Tanggal 21 kalau yang reguler, Pak. Ya, gimana? Halo. Iya ya. Ke 1, ya. 21 September ya? Iya, 21 September. Insya Allah. Itu yang reguler ya. Nanti yang kelas kerjasama bisa sama atau nanti bisa Suaranya putus-putus di 24-nya gitu. Nanti menyesuaikan, kita lihat. Oke. Ya, untuk kuliah perdana itu tadi yang tanggal 21 itu untuk yang reguler. Untuk yang kelas kerjasama nanti kita melihat situasinya. Untuk yang selesai bulan Desember, ini bulan Desember agak susah ini karena nanti untuk teman-temannya kan sudah itu ya, sudah mendapatkan 1 semester gitu kan. Ya mungkin sementara untuk yang lulusnya Desember nunggu sampai angkatan berikutnya seperti itu, nggih. Biar tidak rancu gitu. Pendaftaran tanggal 16 tadi nggih, 16 September untuk program KKN-nya. Ya itu pun sama gitu kan. Sementara jika tidak berubah, KKN-nya pun masih seperti yang sekarang. Jadi di daerah masing-masing dilakukan secara offline tapi di daerah masing-masing seperti itu ya, di wilayahnya masing-masing. Dan untuk PKP-nya di wilayah masing-masing juga gitu kan, seperti itu di tempatnya sendiri-sendiri. Jadi tidak apa namanya semuanya ke kampus terus nanti dari kampus berangkat bareng-bareng itu enggak. Ya, untuk yang program KKN dan PKP-nya. Itu kemudian mana lagi tadi ini? Sebagai tenaga. Oh, untuk yang ini ya, untuk Ma'had Ali mungkin nanti bisa ngubungin saya saja gitu kan. Bisa ngubungin saya langsung untuk alumni-alumninya jika ada apa namanya dengan Ma'had yang belum bekerja sama. Ya selama memang saya kira Ma'had Ali yang 20 tadi nggih. Nah, itu saya kira apa namanya tidak banyak perbedaan gitu kan. Seperti itu. Nilai transkrip itu nilai dari Ma'had Ali atau ijazah SMA? Dari Ma'had Ali. Oke, untuk nilainya itu dari Ma'had Ali yang akan kita konversi di semester 1 sampai di semester 4. Nah, gitu ya. Jadi Anda itu besok kuliahnya itu kan langsung semester 5. Tetapi di Pededikti atau di pencatatan apa namanya perguruan tinggi atau di catatan sistem pemerintah, Anda itu dianggap sebagai mahasiswa semester 1. Nah, gitu ya. Jadi di Pedediktinya Anda masuk semester 1, tetapi perkuliahannya Anda kuliah semester 5. Nah, makanya ketika Anda nanti itu selesai skripsi di semester 4 dan apa namanya di Pededikti semester 4, nah Anda itu kan kuliah sudah semester 8 dan Anda sudah selesai. Nah, untuk mengeluarkan ijazah, nah itu kan apa namanya di Pededikti Anda harus minimal itu mengendap 3,5 tahun gitu kan, sampai 4 tahun. Nah, masuk semester 8. Jadi Anda di Pededikti masuk di semester 8. Nah, jadi setelah Anda selesai, nah nanti kan Anda nunggu nih
nunggu 1 semester, 2 semester, 3 semester, masuk semester keempat, nah itu ijazah baru kita keluarkan. Karena kenapa? Karena sekarang itu kan untuk mengeluarkan ijazah harus pakai PIN, penomoran ijazah nasional. Nah, karena banyak kan sekarang kasus tiba-tiba wisuda, tiba-tiba dapat ijazah, padahal nggak pernah kuliah. Nah, sekarang sudah tidak bisa, karena memang PIN itu hanya dikeluarkan ketika PD Dikti itu mencatat nama Anda itu aktif selama 8 semester. Nah, seperti itu ya. Jadi masuk semester 8, Anda dianggap, oh ini sudah bisa dikeluarkan PIN. Ayo dah nih, Anda sudah boleh untuk mendapatkan ijazah S1 karena Anda sudah aktif mengikuti perkuliahan selama 8 semester. Seperti itu. Ya. Cukup online atau datang ke kampus, dan untuk MOS-nya juga. Nah, untuk yang pendaftaran datang ke kampus boleh gitu kan, secara online juga boleh, atau Anda saya pengen tahu kampusnya gitu kan. Ini kan Jogja ya, Jogja kan dekat, tinggal ke utara Pasar Induk Giwangan, itu sudah bisa sampai ke kampus kita. Dan untuk orientasinya itu offline. Nah, seperti itu ya. Sementara kebijakannya masih offline untuk orientasinya. Tapi jika ada perubahan, nanti akan kita informasikan. Seperti itu. Jadi ospek ya. Kalau MOS kan orientasi siswa. Kalau ini ya sejenis ospek. Kalau di kami itu namanya ODI. Nah itu ya tadi ya. ODI dan jas alma mater. Jadi jas alma mater itu digunakan ketika ODI juga dan digunakan untuk Anda KKN. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan sampai hilang nanti Anda KKN bingung, wah programnya gimana gitu kan, seperti itu. Kerja di kalau ini bisa nanti kami itu ya informasikan ya. Selama keluar ijazah ada peluang kerja di jaringan BIAS Jogja dan kerja di sana tanpa ijazah ya mungkin ini bisa bisa kami konsultasikan dulu kalau yang ini. Karena ini kan hubungannya dengan yayasan ya, seperti itu. Oke, monggo yang lain mungkin. Ya, alhamdulillah ini cukup itu ya, cukup bahasa Jawanya itu gayeng gitu kan. Anda ya alhamdulillah bisa aktif, banyak bertanya gitu, kami pun ya Interaktif. ya interaktif gitu kan, seperti itu. Oh gayeng ya, gayeng bahasa Bantul. Oke, monggo mungkin yang lainnya jika ada yang masih ingin didiskusikan. Ya, saya nulis di sini aja nggih. Nah, nanti jika ada apa-apa boleh menghubungi. Saya kasih nomor saya aja di sini. Di 087346. Nah, monggo bisa menghubungi saya di nomor ini jika ada informasi yang memang berkaitan dengan ya kerjasama tadi gitu kan. Kalau untuk pendaftaran dan lain-lain kan tadi udah ya dengan admin kita itu sudah bisa. Tapi jika itu sifatnya kebijakan seperti tadi misalkan dari mahad lain bagaimana gitu kan, karena belum kerjasama. Nah itu bisa menghubungi saya langsung saja seperti itu. Oke, mungkin begitu. Yang lain atau Bu Citra mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Cukup Pak, insya Allah. Satu mungkin Pak Danas sebelum ditutup ya. Oh, nggih, monggo saudara. Di Matal itu kan ada beberapa memang mahasiswa yang terlalu sibuk sehingga tidak bisa menyelesaikan sampai akhir ya. Nah, untuk mereka yang mungkin pernah menempuh di semester 1, 2, dan 3, kemudian semester keempatnya mungkin terkendala, apakah tetap ketika ingin bergabung itu masuknya di karyawan dan masa tempuhnya juga 8 semester atau mungkin ada keringanan lainnya gitu Pak? Mungkin seperti itu. Oh, nggih, bagi yang tidak aktif nggih. Tapi mereka punya transkrip nilai dari semester 1 sampai semester 3 gitu, Pak. Oh, nggih. Ya coba nanti saya konfirmasikan dengan bagian akademik. Harusnya sih mungkin nanti bisa dilihat gitu kan. Karena misalkan sudah mengikuti 3 semester gitu, sudah mengikuti 3 semester, tapi kan nanti kami perlu melihat yang lulusnya ada berapa, lulus semua atau tidak gitu kan. Nah, itu pun kan harus
harus menjadi pertimbangan kami gitu kan, seperti itu. Kalau misalkan ini lulusnya banyak gitu kan, ya mungkin bisa seperti itu. Tapi nanti konsekuensinya masuknya ke kelas karyawan. Nah, seperti itu nggih. Karena kelas kerjasama kan harus selesai 4 semester gitu kan. Dan ada ijazah, Pak. Ya, dan ada ijazah. Nah, karena ini memang tidak ada ijazah, tapi mempunyai transkrip. Ya mungkin nanti coba saya tanyakan ke bagian akademik. Harusnya sih kemungkinan bisa, tapi coba nanti saya konfirmasikan. Karena ini kan ranahnya sudah sudah kebijakan seperti itu. Tapi itu bisa bisa dikomunikasikan seperti itu. Seperti itu mungkin Ustadz Ardan. Oke, mungkin itu dulu Bu Citra mungkin. Ya, sudah mungkin Pak. Gitu ya. Nggih. Jazakumullah khairan katsir kepada semua teman-teman di sini, khususnya juga kepada pengelola dari Mahat Ali bin Abi Thalib, Ustadz Yusron, ada Ustadz Ardan Abdillah, salam kenal Ustadz. Mohon maaf tadi belum tahu kalau ini Ustadz akhirnya dari Masa juga gitu nggih. Ya, jazakumullah Ustadz atas kerjasama ini, ya semoga bisa tetap berlanjut kerjasamanya gitu ya, sehingga bisa mengantarkan teman-teman dari Mahat Ali ini bisa mendapatkan keilmuan gitu ya, untuk bisa memperoleh ijazah dan juga sarjana pendidikan gitu. Dan harapannya teman-teman setelah lulus pun juga bisa, jadi lulus dari Mahat Ali, lulus dari STAID gitu ya, bisa berkontribusi dengan baik gitu ya. Bisa mengembangkan keilmuannya gitu. Dari kami cukup sekian, share link pendaftaran ke Ustadz Yusron di share, tolong di share teman-teman dari Mahat Ali gitu ya. Kita akhiri bersama. Saya tadi Pak Dinas yang buka. Saya save link, copy link address. Nah, saya ngirim di itu nih, di di chat ya, link. Nah, monggo. Mungkin ini untuk link pendaftarannya. Baik, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan untuk pagi menjelang siang hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Sampun kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan kafaratul masjid bersama-sama. Bu Citra itu sinyalnya ya, mungkin seperti itu matur nuwun Ustadz Yusron sampun mendampingi Sami-sami Pak. Dan teman-teman yang lain monggo kami tunggu di FKI Terpadu Yogyakarta. Oke, mungkin ini untuk Zoom-nya langsung saya matikan saja Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.